Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspita Suci, NIM 2089665. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi tempat magang SMP Negeri 4 Ponorogo. Pertama, visinya yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian misinya yaitu satu, mengoptimalkan pengamalan ajaran agama dan nilai-nilai keagamaan. Dua, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga menghasilkan prestasi di bidang akademik. Yang ketiga, meningkatkan gain score achievement atau GSA ujian nasional. Yang keempat, mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri sehingga meningkatkan prestasi akademik. Yang kelima, mengoptimalkan kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan, keamanan, kekeluargaan, dan cinta lingkungan. Tujuan sekolah yaitu satu, membiasakan berperilaku sopan, ramah, berbakti terhadap orang tua, guru, dan menghormati sesama peserta didik. Yang kedua yaitu membekali peserta didik agar mengimplementasikan ajaran agama melalui sholat berjamaah, qiraatul Quran, dan kuliah 7 menit. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan media ICT dan pendekatan non-konvensional diantaranya CTL. Yang keempat yaitu meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah direncanakan. Yang kelima yaitu mengoptimalkan pelaksanaan perbaikan dan pengayaan. Yang keenam yaitu mengoptimalkan tambahan pelajaran untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang ketujuh yaitu memperoleh selisih nilai UN plus 1,18 dari 79,82 menjadi 81,00. Yang kedelapan yaitu memperoleh kejuaraan bidang olahraga tingkat kabupaten. Yang kesembilan yaitu memperoleh kejuaraan di bidang seni budaya tingkat kabupaten. Yang ke-10 yaitu kejuaraan Olimpiade MIPA tingkat kabupaten. Yang ke-11 yaitu mewujudkan sekolah yang bersih, asri, rindang, dan sehat. Yang 12 yaitu mewujudkan gerakan hijau dan rindang sekolah. Kemudian selanjutnya itu sumber daya manusia, guru, tutor, siswa, dan tenaga kependidikan. Sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi sumber daya manusia yang meliputi program sekolah, kurikulum. Yang kedua yaitu sumber daya manusia meliputi sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, dan lainnya, peserta didik, orang tua, siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu sumber daya yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampakan fisik sekolah. Kemudian observasi kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Kultur sekolah merupakan sekumpulan nilai yang dilandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh sekolah, pendidik atau guru, petugas tenaga kependidikan atau administrasi, peserta didik, serta masyarakat sekitar sekolah. Kultur sekolah dalam suatu lingkungan pendidikan masyarakat di sekitar sekolah. Kultur sekolah dalam suatu lingkungan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah. Perwujudan kultur sekolah harus didukung dengan adanya kepemimpinan sekolah serta anggota yang saling mendukung demi terciptanya kultur tersebut. Kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sudah membudidaya antara lain yaitu dalam situasi normal sebelum adanya pandemi virus COVID-19, setiap pagi hari, Bapak dan Ibu guru selalu menyambut peserta didiknya serta tegur sapa serta berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu diadakan kultum selama 10 menit sebelum proses pembelajaran berlangsung.
Karena saat ini masih suasana pandemi, kegiatan pembelajaran secara terpaksa harus dilakukan secara daring, sehingga menyebabkan kebiasaan yang telah dilakukan dan terpaksa harus dihentikan sementara sambil menunggu keadaan kembali seperti semula. Kebiasaan baru yang telah dilakukan di SMP Negeri 4 Ponorogo antara guru peserta didik dengan pegawai adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat tegur sapa dan salam yang dilakukan melalui media WhatsApp atau Google Classroom ketika guru sedang memulai pembelajaran berbasis online. Guru akan melakukan salam serta tegur sapa kepada peserta didik melalui teks dan kemudian dijawab oleh peserta didik. Yang kedua yaitu adanya komunikasi yang dilakukan oleh guru, peserta didik, serta pegawai ketika saat proses pembelajaran. Misalnya ketika guru sedang menanyakan kabar peserta didik, memberi motivasi peserta didik agar semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, dan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan tubuhnya. Yang ketiga yaitu adanya kegiatan bersama-sama antara guru, peserta didik, dan pegawai harian, mingguan, dan bulanan. Yang keempat yaitu adanya kegiatan bersama-sama antara guru, peserta didik, dan pegawai pada bulanan. 5. Adanya sikap, kepatuhan, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan peraturan. Walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring, kegiatan pembelajaran seperti peserta didik yang tidak memberikan respon ketika guru mengajar, beberapa kali pertemuan hingga tidak memberikan respon ketika guru sedang mengajar, beberapa kali pertemuan hingga tidak mengerjakan tugas yang diberikan, maka guru dapat melaporkan peserta didik tersebut ke pihak bimbingan konseling untuk kemudian ditindaklanjuti atau memberikan sebuah sanksi berupa poin. Yang keenam yaitu adanya semangat guru, peserta didik, dan pegawai dalam berkompetisi. Kemudian upaya pembinaan guru dan peserta didik yang dilakukan di SMP Ponorogo sebagai berikut. 1. Adanya penggunaan identitas resmi sebagai guru, peserta didik, dan pegawai. 2. Adanya buku panduan dalam administrasi guru, peserta didik, dan pegawai. Pada masa pandemi COVID-19, guru dan peserta didik memiliki buku pedoman untuk kelangsungan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu adanya prosedur atau alur yang jelas di dalam pengelolaan administrasi guru serta peserta didik dan pegawai. 4. Yaitu adanya sanksi atau hukuman yang tegas yang diberikan atas terjadinya pelanggaran administrasi guru, peserta didik, dan pegawai. Kemudian observasi perangkat pembelajaran. Sebelum guru melakukan kegiatan pembelajaran, proses yang paling penting yang dilakukan oleh seorang guru yaitu terlebih dahulu melakukan perencanaan proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran di SMP Negeri 4 Ponorogo dilakukan secara daring, maka RPP yang disusun oleh guru harus disesuaikan dengan keadaan saat ini. Kami memperoleh data RPP dari guru IPS SMP Negeri 4 Ponorogo, di mana di dalam RPP tersebut berisikan materi kelas 7. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu standar kompetensi merupakan perumusan pengetahuan peserta didik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik pada mata pelajaran tertentu dan pada jenjang pendidikan tertentu. Yang B yaitu kompetisi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi dalam pembelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti standar kompetensi dalam setiap KD. Kemudian selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah sebuah penanda dalam pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dari sikap, pengetahuan, keterampilan.
Indikator merupakan wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik yang menunjukkan tanda-tanda perubahan pada respon yang dilakukan dan ditampilkan oleh peserta didik. Sesuai dengan RPP Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP Negeri 4 Ponorogo pada materi letak dan luas Indonesia, indikator yang harus dicapai sebagai berikut. Poin 31.1 menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta dan menggambar pulau-pulau di Indonesia. Komponen 31.2 menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dengan membaca peta. Yang poin 31.3 menyebutkan letak Indonesia secara geografis melalui peta. Yang poin 41.1 menyajikan hasil telaah konsep ruang dalam bentuk gambar, menggambar peta pulau-pulau di Indonesia. Yang keempat 1.2 menyajikan data hasil tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, materi pembelajaran. Dalam RPP kelas 7 SMP 4 Negeri Ponorogo pada materi letak dan luas Indonesia memuat materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Materi pokok disesuaikan dengan keadaan serta potensi peserta didik. Materi pembelajaran pada RPP yang digunakan dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada materi letak dan luas Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 4 Ponorogo adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu letak dan luas Indonesia, yang kedua yaitu pemahaman lokasi melalui peta, yang ketiga yaitu letak geografis Indonesia melalui peta, yang keempat yaitu unsur-unsur komponen pada peta, yang kelima yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang, yang keenam yaitu menggambar peta pulau-pulau di Indonesia, yang ketujuh letak astronomis Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu strategi pembelajaran. Pertama, masuk grup WA kelas 7. Kedua, mengingatkan waktu pembelajaran IPS. Yang ketiga, guru menyampaikan salam, tujuan pembelajaran, materi, dan teknik penilaian. Yang keempat, yaitu guru memeriksa kehadiran peserta didik dan mengingatkan peserta didik tentang pembelajaran ilmu pengetahuan. 5. Yaitu guru melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam yaitu guru menanyakan keadaan peserta didik dan mengingatkan pada peserta didik untuk selalu melaksanakan perilaku hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Yang keenam, guru mengupload tautan materi secara online pada web sekolah atau Google Classroom. Kemudian bahan pembelajaran di dalam RPP mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 SMP Negeri 4 Ponorogo pada materi letak luas Indonesia, bahan ajaran digunakan oleh guru IPS pada masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. 1. Media internet. 2. Buku paket. 3. Sumber relevan lainnya. 4. WhatsApp. 5. Google Classroom. Kemudian aspek penilaian peserta didik. 1. Penilaian aspek afektif peserta didik. Penilaian afektif merupakan ranah penilaian peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan nilai sikap atau respon yang diberikan oleh peserta didik ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Dalam proses pembelajaran dari ini, penilaian afektif diukur dengan cara melalui respon atau tanggapan peserta didik dalam menanggapi guru di WhatsApp maupun di Google Classroom, dan juga dilihat dari ketepatan peserta didik dalam mengumpulkan tugas maupun absensi. Yang kedua yaitu penilaian aspek kognisi, merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik dalam hal pengetahuan selama menjalani proses pembelajaran. Dalam proses kegiatan pembelajaran secara daring, penilaian kognisi diukur dengan cara melihat respon atau tanggapan dari peserta didik dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru melalui WhatsApp atau Google Classroom yang berupa lembar evaluasi di Google Form. Penilaian dari ulangan harian pada saat PTS dan UAS. 3. Yaitu observasi perangkat penilaian psikomotorik, adalah penilaian terhadap peserta didik dalam ranah keterampilan atau penampilan peserta didik dalam mengaplikasikan bidang keilmuannya yang berhubungan dengan aktivitas fisik seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya.
Penilaian psikomotorik terbagi menjadi dua ini, secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam proses pembelajaran daring seperti sekarang ini, penilaian psikomotorik berupa tugas mandiri terstruktur, seperti guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat peta. Dalam penilaian psikomotorik dapat dilihat dari hasil karya gambaran dari peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.